Yang kelima, menghukum dan memerintahkan secara paksa ya kepada tergugat atau leasing depositar untuk mengembalikan kendaraan objek gugatan, yakni 1 unit mobil dump truck sebagaimana yang mereka sita sebelumnya. Nah, di sini berhubung karena ada perintah seperti ini, kita berharap kepada semua pihak ya, semua pihak yang terlibat dalam putusan ini patuh kepada putusan tersebut untuk mengembalikan unit yang telah disita. Halo Bang Marihot. Selamat siang Pak. Oke Bang. Kita Bang dari Metro Hukum mempertanyakan sedikit kepada Abang atau konfirmasi terkait Abang ada melapor di pengadilan negeri sebagai penggugat kepada perusahaan PT Dipo Star Finance Labuan Batu cabang Rantau Prapat Bang. Saya dari awalnya sudah hancur yang mensawit. Jadi saya kembalikan lagi usaha saya untuk mengambil mobil. Jadi suatu saat terbentur ekonomi saya ingin berusaha kembali balik. Saya ingin mengambil mobil itu, ingin berusaha biar gimana ekonomi saya kembali lagi. Ternyata setelah 11 bulan saya bayar kreditnya, ternyata kolektor-kolektor dari Depostar masih menunggak 2 bulan terus mensita saja. Saya niat membayar kreditnya, ternyata saya minta tempo 3 hari, saya datang ke kantor, ternyata mobil saya tidak dikasih lagi. Tidak dikasih lagi Bang ya. Nah, waktu perusahaan ini menyita kendaraan Abang itu apakah diambil di rumah atau di jalan Bang? Itu mobilnya dirampas di jalan aja Pak. Dirampas di jalan Bang ya. Jadi pada saat itu dikasih tahu orang itu mobilnya minta titipkan di kantor, ternyata jadi saya minta tempo 3 hari itu saya tebus mobilnya tidak dikasih lagi Pak. Oh berarti Bang setelah diambil oleh perusahaan lah melalui orang ketiga lah mungkin ya Bang, kami duga kendaraan Abang itu dititipkanlah di kantor kata mereka. Nah 3 hari kan Abang ada niat ini untuk Pak membayarnya untuk Pak. membayarnya. Oh, udah bawa uang Bang? Bawa uang Pak. Datang ke kantor. Datang ke kantor. Nah, apa alasan orang kantor Bang? Alasannya Pak, saya dibuang bola, lempar sana lempar sini, yang mau dijumpai tidak jelas Pak. Ya Bang ya, dioper lah Bang ya. Oper sana oper sini Pak. Nah oke Bang, setelah kejadian itu Bang di bulan 11 disitalah kendaraan Abang. Nah, sekarang kan kami dapat informasi bahwa Abang melaporkan ke pengadilan negeri Rantau Prapat sebagai penggugat. Nah itu dengan siapa Abang melaporkan hal kejadian itu Bang ke pengadilan negeri Rantau Prapat Bang? Saya mengadukan sama pengadilan Rantau Prapat dengan Bapak Halomuan Panjaitan Pak, pengacara saya. Oh berarti Pak Halomuan Panjaitan itu pengacara Abang lah untuk melaporkan hal tersebut Bang ya? Iya Pak. Nah bagaimana proses jalannya di pengadilan ini Bang? Berapa kali bersidang udah Bang? Ya kalau dengan prosesnya Pak udah jenuh Pak menunggunya karena kita ada keraguannya, ada kepastian apa tidak keberhasilannya. Ternyata tadi malam ditelepon Pak Holomoan kan gitu. Jadi saya disuruh siang ini datang ke kantor untuk mengambil keputusan ke kantor pengadilan Pak. Terima kasih kepada pengadilan sudah. Terima kasih Pak terhadap pengadilan sudah mengadili sejelas-jelasnya. Itulah ya. Oke lah Bang Marihot, kami sekarang beralih kepada advokat yang kami kenal Bang Halomuan Panjaitan. Bang, kami sedikit konfirmasi Bang dari Metro Hukum. Kalian Abang bersamaan melaporkan ke pengadilan negeri tentang penyitaan kendaraan dia Bang berupa truk. Nah, ini apakah sesuai dengan undang-undang yang dilakukan oleh perusahaan ini Bang sehingga membuat sebelah pihak diuntungkan sementara pasien dirugikan Bang? Oke. Terima kasih kepada sahabat kami dari pers Metro Hukum ya Bang ya. Iya, Metro Hukum. Jadi terkait pertanyaan Abang sedikit kami jelaskan secara singkat bahwasannya sesuai gugatan kami itu gugatan sederhana. Pada intinya gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan melawan hukum yang kami gugat itu adalah penyitaan yang secara sepihak dari pihak leasing terhadap konsumennya atau daripada pemberi jaminan fidusia seperti itu. Sementara penjamin fidusia atau dalam hal ini Marihot klien kami sebagai penggugat
itu telah melaksanakan pembayaran selama 11 bulan. Kemudian pada angsuran berikutnya beliau macet karena keadaan ekonomi, bukan kesengajaan. Terbukti 11 bulan beliau bayar lancar saat ekonomi bagus begitu. Namun menunggak 2 bulan setengah ya Bang ya. Mereka langsung melakukan penyitaan, di mana mereka sebelumnya berdasar kepada hak eksekutorial. Namun hak eksekutorial tersebut telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perasa tidak keberatan daripada para pihak seperti itu, atau secara sukarela, kan begitu. Nah, melalui gugatan tersebut dan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 13 PDTGS 2020 PN Rantau Prapat, di mana antara penggugat Marihot Perngoluan Hutauruk melalui kuasanya Halomon Panjaitan Sarjana Hukum dan kawan-kawan melawan PT Depostar Finance cabang Rantau Prapat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri telah mengadili yang pertama mengabulkan gugatan penggugat ya untuk sebagian, kemudian menyatakan pembayaran 11 bulan itu adalah pembayaran yang sah. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa penyitaan kendaraan oleh orang-orang yang berada di dalam suruhan atau perintah tergugat, dalam hal ini leasing, Depostar, berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan tanggal 9 November 2019 adalah penyitaan atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan dan dinyatakan bersalah atau dinyatakan adalah perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menyatakan secara hukum bahwa perbuatan tergugat tersebut yang melakukan penyitaan dari orang lain adalah bersalah dan perbuatan melawan hukum. Yang kelima, menghukum dan memerintahkan secara paksa ya kepada tergugat atau leasing Depostar untuk mengembalikan kendaraan objek gugatan, yakni 1 unit mobil dump truck sebagaimana yang mereka sita sebelumnya. Nah, di sini berhubung karena ada perintah seperti ini, kita berharap kepada semua pihak ya, semua pihak yang terlibat dalam putusan ini patuh kepada putusan tersebut untuk mengembalikan unit yang telah disita atau yang menjadi objek gugatan ini. Demikian harapan kami. Jika ini memang nanti tidak dilaksanakan, kami akan melakukan upaya-upaya lainnya, yaitu pengaduan kepada OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi bidang perusahaan pembiayaan, ya, seperti itu. Dan kami mengucapkan kembali menyambung apa yang disampaikan Bang Marihot. Kita mewakili suara rakyat Indonesia berterima kasih atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya terhadap putusan yang seadil-adilnya seperti itu. Artinya keadilan masih berpihak kepada yang benar, tidak seperti apa yang dianggap selama ini keadilan hanya berpihak kepada golongan tertentu. Tidak seperti itu. Pengadilan itu berpihak kepada yang benar seperti itu. Kita harus objektif ke depannya, hukum itu memang harus dijalankan seperti itu. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih kepada Bang Halomon Panjaitan, sukses selalu Bang. Kepada Bang Marihot, kami Metro Hukum melaporkan.